Sudah selayaknya dan sepatutnya hadirin, kita yang mengaku umat Rasulullah, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad yang terbaik, berkorban lahir dan batin, berjuang untuk mensyiarkan agama Allah, menghidupkan ta'lim, menghidupkan salat berjamaah, menghidupkan seluruh apa yang Allah pinta. Wajar, karena memang cinta Rasulullah hadirin kepada Allah tidak tertandingi. Maka kita pun sebagai umatnya wajib untuk mengikuti cinta beliau sebagaimana cinta kepada Allah. Seorang istri yang kita anggap kita paling cintai, tidak akan mungkin kita cintai berlebihan di atas cinta kita kepada Allah hadirin. Secantik apapun istri kita, kelak akan kita tinggalkan, dan kelak akan menjadi mayat yang berbujur kaku. Dia akan kita tinggalkan hanya dalam lubang alam barzah, tetapi Allah akan tetap abadi. Maka orang beriman hadirin, ia tidak akan gentar jatuh miskin. Ia tidak takut ketika harus dipecat dari pekerjaannya, ketika ia dihalangi untuk beribadah kepada Allah. Ia tidak takut cemas, karena kecemasan membuat ia hancur dalam kecintaan kepada Allah. Tapi ia tetap tegas menegaskan bagaimana cintanya kepada Allah. Ia tidak akan pernah bergeming ketika dunianya hilang hadirin. Karena itu hadirin, seorang pedagang tidak akan mencari keuntungan semata-mata, tapi keuntungannya dijual untuk Allah dan Rasulnya hadirin. Ia tidak kaya sendiri hadirin. Ia bagikan harta-harta perniagaannya dengan zakat dan sedekahnya untuk kepentingan dakwah fisabilillah. Maka ia cinta kepada Allah, bagian wujud perintah Rasulullah SAW. Seorang karyawan, seorang pegawai, ia tidak akan cinta kepada atasannya melebihi cintanya kepada Allah, karena ia tahu bahwa yang memberikan rizki adalah bukan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sifat karakter pertama Rasulullah, sangat mencintai Allah di atas segala-galanya hadirin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sidang Jumat rahimakumullah. Beliau pula yang kedua memiliki sifat yang sangat-sangat mulia, orang yang memiliki pribadi yang jujur. Sifat ketegaran dalam sebuah momentum setiap kehidupan. Ia selalu betul kata jujur dengan sifat al-aminnya. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya ketika itu hadirin untuk bersikap konsep ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Wahai sahabatku, perhatikanlah amal ibadahmu, lakukan sebaik mungkin kebaikan demi kebaikan, seolah-olah engkau melihat Allah di depan kalian. Jangan ada sedikit pun niat riya untuk dipuji oleh manusia. Jangan ada rasa takut ketika kalian harus beribadah menegakkan kalimat Allah. Di depan kalian ada musuh, ada harimau, ada apapun. Ketika ia sudah yakin kepada Allah, ia tidak akan bergeming, karena ia melihat Allah seutuhnya. Fa'ilam takum ka'annaka yarak. Jika kamu tidak melihat Allah dalam salat atau ibadah kalian, yakinlah Allah akan melihat kalian. Kenapa hadirin? Maka konsep ihsan selalu tertanam pada pribadi Rasulullah. Rasulullah berbuat bukan karena manusia hadirin. Rasul berbuat hanya untuk Allah dan Rasulnya. Karena itu keberhasilan demi keberhasilan, prestasi-prestasinya semuanya diraih hadirin oleh Rasulullah SAW, contoh kedua kita. Apa yang tidak ada pada diri Rasul hadirin? Beliau seorang pedagang yang berhasil, yang sukses. Lihat bagaimana kasih di Khadijah tertarik dengan kejujuran Rasulullah, menghasilkan aset yang bertriliun-triliun ketika dikurskan dalam 5 rupiah. Begitu hebatnya pribadi Rasulullah dipercaya dalam urusan perdagangan. Dalam urusan politik, beliau adalah komandan perang yang memiliki strategis yang luar biasa jitunya hadirin. Di bidang keluarga, beliau seorang ayah, seorang suami yang santun, yang lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Karena itu jamaah rahimakumullah, pantaskah kita mencari idola yang lain hadirin? Pantaskah kita mempelajari riwayat hidup orang lain sementara Rasulullah belum kita kuasai, sementara Rasulullah kita tinggalkan? Naudzubillah. Famadzal ba'da haqqil dhalal. Apalagi yang lebih sesat kecuali kalian mengingkari kebenaran? Apalagi yang tidak kalian imani kecuali perkataanku hadirin? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Terlalu banyak saat ini manusia yang mempertuhankan dirinya, mempertuhankan saintifik, akal kecerdasannya, mempertuhankan hartanya, kekayaannya, jabatannya hanya untuk dunia yang sesaat. Itulah sebodoh-bodohnya makhluk hadirin. Padahal Rasulullah tidak pernah menanamkan untuk cintanya berlebih kepada dunia ini hadirin. Tapi Rasul tanamkan bagaimana ia cintanya kepada anak-anak yatim. Ia mencintai bagaimanakah para janda-janda fakir miskin. Ia mencintai bagaimanakah umat Islam agar tetap hidup dalam kesejahteraan. Dibuatlah piagam Madinah ketika itu perjanjian hadirin. Bagaimana bangsa Yahudi, Nasrani ketika diayomi, disejahterakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansor. Bagaimana tidak pribadi Rasulullah menyatukan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Sampai-sampai kaum Ansor pun tidak melihat lagi ada apa yang mereka miliki diberikan kepada kaum Muhajirin yang saat itu sedang diserang oleh kafir Quraisy. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah mengajarkan bagaimana cinta kasihnya beliau kepada umatnya. Tapi sayang, seribu sayang hadirin, umat Islam saat ini telah meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya. Saat ini umat Islam sudah tidak yakin lagi dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ia tinggalkannya untuk jabatannya hari ini. Mumpung ia menjabat sebuah pejabatan publik, mumpung ia menjadi sebuah jabatan yang ia bisa harapkan dengan kekayaan, ia